Pernah nggak sih kalian kesusahan bikin kepala? Kalian mungkin nggak bisa bikin lingkaran sempurna sehingga kepala kalian jadi jelek? Atau mungkin kalian hanya kira-kirain aja posisi mata, mulut, hidung, dan bagian muka lainnya sehingga muka kalian jadi kelihatan belepotan? Nah, sebenarnya itu tuh karena kalian masih kurang pengetahuan tentang bentuk muka manusia atau masih nggak tahu triknya dalam mensketsa kepala. Tapi tenang aja, saya Jonathan Iman alias Maca Gelato. Dan aku Marcella, maskot favorit kalian. Dan ini akan jadi menu kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar menggambar kepala dan letak-letak facial features-nya, kita harus pahamin secara simpel bentuk kepala itu sendiri dulu. Sebenarnya kepala tuh bisa kita bagi jadi 3 bentuk dasar nih. Yaitu lingkaran, ini buat lingkarannya nggak usah terlalu sempurna ya. Habis itu kita gambar kotak dari kiri kanan lingkarannya, disambung dengan garis di bawahnya ya, kotak kan namanya ya. Garisnya di bawah itu kena sama lingkarannya ya, yang di atas itu di tengah-tengah lingkaran. Nah, baru kita tutup dengan segitiga. Nah, ini dari sini aja tuh udah kelihatan nih bentuk muka, siluet muka. Bener juga. Iya, jadi kita tinggal hapus saja udah langsung kelihatan nih. Nah, untuk bawahnya si segitiganya atau si dagunya gitu ya, ini bisa kita variasiin aja tergantung karakter yang kita mau. Misalkan dia itu dagunya panjang, bisa kita tinggal lasso, udah itu kita panjangin. Kalau misalkan mungkin dia pendek ya bisa tinggal kita turunin aja gitu, kita naikin lagi supaya dia lebih pendek. Jadi bisa dipanjang pendekin ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita udah tahu bentuk-bentuk dasarnya nih, kita bisa mulai menggambar kepala. Step pertama tadi kita mulai dengan membuat lingkaran dulu ya. Ini pelan-pelan aja. Duh, susah banget bikin lingkaran aja. Banyak terus nih. Jangan khawatir pokoknya kalau kalian nggak bisa buat lingkaran yang sempurna gitu. Karena dalam membuat sketsa, kalian tuh boleh menarik garis tuh berkali-kali gitu ya. Berantakan nggak apa-apa, yang penting bisa kelihatan. Jadi usahakan jangan coba untuk membuat bentuk tuh in one stroke kayak gini. Tapi cobalah dengan stroke-stroke yang kecil aja gitu. Kita ngebentuk bentuknya sampai terbentuk gitu bentuk yang kita mau. Nah, jadi ini disempurnain gitu saya bentuknya jadi gitu. Tapi dari stroke yang kecil-kecil aja. Oh, oke. Oke. Nah, setelah itu sekarang kita udah punya lingkarannya, kita bagi 2 nih lingkarannya. Pakai garis tegak lurus, garis vertikal ya. Ini adalah garis tengah muka. Jadi ini mengindikasikan kemana muka kita tuh menghadap. Jadi nanti hidung ada di garis ini. Dan kalau misalkan kita mau ngambil mukanya itu dari ngadep ke kiri gitu ya, berarti ya kita garisnya itu bikinnya menghadap ke kiri. Nanti hidungnya juga menghadap ke kiri. Kalau misalkan mau ke arah kanan gitu, ya nanti kayak gitu juga. Tapi untuk kali ini saya bikin yang menghadap depan aja nih. Jadi garisnya benar-benar di tengah-tengah. Nah, untuk garis ini itu nggak perlu rapi-rapi juga ya, karena balik lagi masih sketsa, yang penting kelihatan gitu. Garisnya nggak usah sampai perfect banget gitu ya. Nanti itu akan membuat lama kerja kita gitu. Nah, kalau misalkan udah ada garis tengahnya ini, sekarang kita bagi lagi nih lingkarannya, tapi kali ini dengan garis yang mendatar. Nah, abis itu kita bikin dari kiri kanannya selingkaran gitu ya, garis ke bawah. Abis itu nanti kita tutup. Nah, tutupnya itu dengan garis yang dia itu kena dengan lingkaran bawahnya gitu ya, dengan bawahnya lingkaran. Jadi dia membuat kotaknya gitu. Setelah itu baru dari sisi kiri dan kanannya kita bikin segitiga. Tunggu. Tapi muka manusia kan nggak kaku kayak gitu. Iya, makanya sekarang kita bisa coba untuk menggambar sketsa kedua nih, dengan garis yang lebih curve. Jadi ini baru sketsa pertama kita nih. Tadi sorry, saya lupa bilang untuk yang tradisional yang pakai pensil tipis-tipis aja untuk garis ini ya. Kalau yang digital bisa langsung kita kurangin aja opacity-nya, habis itu kita bikin layer baru di atasnya, dan kita bikin gambar lagi di atasnya, ngikutin guide awal yang udah kita buat itu. Jadi sketsa tadi itu adalah sketsa untuk guide kita bikin muka aja gitu ya.
Nah, disinilah kita bikin garis yang lebih mulus, yang lebih curve gitu. Nah, jadi ini kan pas tajam gitu ya, itu di pipinya. Pipinya kali ini kita buat lebih curve gitu. Sama juga dengan sisi yang satunya lagi ini. Jadi kita buatlah lebih kelihatan daging gitu ya, karena kita badan manusia itu kan sebenarnya ya hampir nggak ada yang lancip gitu ya. Yang lancip banget gitu nggak ada. Nah, baru udah kayak gini tuh udah mulai kelihatan muka nih. Nah, sekarang kita bisa mulai ngisi muka ini nih. Kalau misalkan kalian sih terserah sih mau mulai dari mana, tapi kalau saya sih sukanya mulai dari bikin hidung dulu gitu ya. Soalnya hidung kan pas di tengah-tengah muka gitu, jadi enak aja bikinnya. Jadi kita kan punya 2 garis tadi ya, 2 garis guide yang udah kita bikin. Yang pertama yang di tengah-tengah ini ya, sama satu lagi tuh garis yang di bawah. Nah, jadi garis yang di bawah itu nanti disitulah letak mulutnya kita. Tapi di antara garis tengah sama garis bawah ini, itu kita bisa bikin satu garis lagi nih. Satu garis pas di antara ini. Nah, nanti ini garis itu akan berfungsi untuk ngebantu kita meletakkan hidung gitu ya. Jadi hidung itu tuh letaknya itu dari garis ini sampai dia itu ke tengah-tengah sini. Jadi di dalam kotak itu tuh yang di bawah. Nah, jadi hidung tuh di sini. Nah, selanjutnya mata itu di kotak atasnya. Jadi dari garis tengah kita tadi sampai ke garis yang atas itu. Disitulah kita letakin matanya kita. Ini supaya matanya itu bisa balance gitu ya kiri kanan. Saya sih sukanya bikin kotak dulu gitu ya, kotak tempat matanya dulu, baru nanti kita gambar matanya kayak gini nih. Tapi aku boleh bikin sesuai styleku kan gambarnya? Ah iya, soal style nih. Kalau misalkan kalian mau bikin pakai style kalian tuh nggak masalah. Buat yang belum tahu style, hidung tuh macem-macem. Ada yang kayak saya kayak ini, abis itu ada juga yang realis gitu ya, kayak hidung kayak gini. Itu semuanya nggak masalah ya, itu soal style gambar. Tapi peletakannya pokoknya kayak tadi gitu kalau untuk manga style gitu ya. Ini ada juga yang dari kiri atau dari kanan gitu ya. Kalau dari kiri kanan itu lebih kayak tanda kurang dari sama lebih dari gitu. Jadi sebenarnya berbagai macam lah untuk hidung ya. Nah, untuk mata juga kayak gitu ya. Jadi ya nggak perlu dicontohin kali ya kalau mata. Itu bisa terserah kalian sendiri mau bikin mata kayak gimana gitu. Oke, selanjutnya kita bisa langsung bikin mulutnya nih. Kayak yang tadi saya bilang di ini ya. Di garis bawahnya ini. Habis itu kuping ya, telinga. Telinga itu tuh dari sini ya. Jadi dari atasnya mata sampai dia itu ke bawah hidung. Jadi segitulah besar telinga kira-kira. Nih kita bisa langsung buat aja telinganya. Oh ya, kalau soal dalamnya telinga gimana? Sebenarnya kalau misalkan isinya telinga, jadi dalam telinga gitu ya, ukirannya, maksudnya ya isinya telinga gitu ya. Itu sebenarnya tuh untuk setiap orang tuh beda-beda isinya. Makanya kalian mau bikin kayak gimana pun juga itu nggak masalah. Paling gampang sih kayak gini nih. Jadi 6, abis itu kasih garis lagi. Udah jadi deh. Tapi misalkan mau bikin yang lain gitu nggak masalah. Jadi pokoknya untuk garis garis telinga itu nggak ada bener nggak ada salah lah ya, soalnya tiap manusia tuh beda-beda. Kalau saya sukanya kayak gini nih. Nah, temponya balik lagi itu terserah kalian gitu mau yang kayak gimana. Oke, nah setelah isi telinganya gitu ya, kita bisa matanya nih ya. Jangan lupa dibuat bola matanya, pupilnya. Oke, abis itu sebenarnya mukanya udah jadi sini. Kita udah tahu letak-letaknya muka. Selanjutnya bisa tinggal kita hias aja nih. Kita hias aja, kita tambahin alis mungkin gitu ya. Di atas matanya, alis tuh gak usah terlalu jauh dari mata gitu ya. Jadi rada di sini dikit. Abis itu ya tinggal bikin rambutnya dan lehernya gitu ya, sesuai style kalian gitu, sesuai karakter yang kalian mau. Ini saya bikin rambut asal cepet aja gitu ya, biar pokoknya ada rambut dulu lah.
Habis itu kalau udah, ya untuk yang pakai pensil bisa dihapus nanti sketsanya, yang sketsa awalnya itu. Kalau yang digital ya bisa tinggal di-hide aja layernya. Oh, begitu toh. Oke deh. Oke deh, itu dulu untuk hari ini. Saya harap kalian bisa menikmati video tadi. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ya. Kalau ada yang ingin kalian ketahui seputar digital art, kalian bisa kasih tahu aja melalui komentar di bawah. Dan kita akan bahas itu di video-video selanjutnya. Bye-bye!